Tabea, salam budaya. Balik lagi di channel Minahasa punya. Video kali ini adalah video peliputan dari tim Kolintang Goes to UNESCO. Jadi tim ini ingin meliput bunyi-bunyian Minahasa tempo dulu. Salah satunya adalah bunyi dari batu. Bisa saya katakan adalah Kolintang batu. Tim Kolintang ini yang dibawahi oleh Om Franky Raden. Wow, kita lihat sedikit profilnya. Franky S. Noto Sudirjo atau lebih dikenal dengan nama Franky Raden adalah musikus berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal sebagai penata musik untuk film dan meraih beberapa penghargaan pada Festival Film Indonesia. Franky Raden pernah menjadi salah satu juri UNESCO di Indonesia. Itu dia profil singkat dari Om Franky Raden. Tentunya bukan orang awam untuk mengenai teori-teori musik, apalagi mengenai etnomusikologi. Tetap ikuti video kita ini, dan kita sama-sama melihat dan mendengar teori musik atau bunyi-bunyian purba tempo dulu orang Minahasa. Andre, terima kasih Bang. Ini sangat penting sekali. Kita nyambung kemana-mana nih. Seperti yang didengar oleh Andre itu, Iya. baru dia aplikasikan seperti ini bunyinya Di Kolintang. di Keren Andre. banget nih. Mantap sudah. Ya udah, ini titik kedua. Keren Jo. Ketawa Bode nih. Ini kalian nih kunci-kunci peradaban kalian. Waduh. Dan emang itu keluarga itu, turunan itu. Orang asli Lengkong Treman. Kamu ininya farmnya Lengkong. Lengkong ya. Apa yang kamu ngomong itu juga penting tadi soal Kolintang itu bunyi-bunyian, tidak ada klasifikasi yang lebih yang spesifik awalnya, memang benar. Pertama, karena tradisi musik Minahasa itu sudah lama punah. Jadi dengan inisiatif kita mencari sumber-sumber yang menurut kita sendiri sumber yang terpercaya. Jadi untuk sekarang ini sumber itu sudah pulang atau sudah meninggal, opak-opak yang pernah kita tanya. Jadi ada beberapa bunyi-bunyi tua yang memang tidak harus dimainkan secara sembarang. Salah satunya adalah bunyi batu. Dan kita selidiki terus. Kita masih kekurangan teori waktu itu, dan pada waktu itu kami naik ke puncak Makawetik, Gunung Makawetik yang ada di ujung. Di situ dengan kesadaran, dengan jam juga yang masih terang sore, itu saya dengar langsung hampir sejam bunyi yang kita sudah aplikasikan ke dalam media YouTube kita. Itu saya dengar itu hampir sejam, jadi saya tahu jelas DP bunyi. Entah dia nada apa, yang jelas kita ikuti apa yang kita dengar di gunung sakral, salah satu gunung sakral yaitu Gunung Makawetik orang-orang Tonsea. Terus saya melakukan ritual lagi, meminta petunjuk, dan batu yang saya bawa ini itu di dalam tanah, itu ditunjuk langsung ada di sini. Coba ambil yang bagian kecil, digali. Kita langsung panggil sejarawan, kita panggil bot, sudah apa. Setelah itu satu. Setelah itu melakukan ritual lagi, bertanya untuk bisakah ini kami ambil untuk melestarikan orang bunyi-bunyian nanti. Leluhur bilang bisa. Caranya dia kasih tunjuk pada waktu itu. Jadi kalau mau bermain di atas, kenapa kita bilang Pak Kakaan Budi tidak bisa, bukan tidak bisa apa, karena belum siap. Orang dari segi hati belum siap. Kita pitoki begini, itu angin, dia mengeluarkan bunyi dari bambu sendirinya, jangkrik, dia mengikuti ketukan ini. Jadi kenapa kita bilang Kolintang itu, kalau bagi kita pribadi itu bukan alat musik, itu bunyi yang dibutuhkan pada waktu orang ritual, yang mengartikan isi hati yang harus tersampaikan ke Sang Pencipta.
Makanya kenapa ada kayu, ada batu, ada besi, ada tenteng korem, dan itu sebenarnya kalau bagi kita itu disebut kolintang karena kesatuan di dalam ritual adat. Musik-musik Minahasa dulu dikhususkan untuk ritual adat, penyembahan kepada Tuhan. Mungkin untuk sekarang ini bisa dibahas lagi setelah kolintang ini memang sudah benar-benar di UNESCO. Tapi bagi kita pribadi memang ini harus ditelusuri karena banyak pemahaman-pemahaman bahwa kolintang itu kayu, kolintang itu besi, kolintang itu batu. Maksud menjadi kelompok yang terpisah. Sedangkan ini yang saya dapat, ini adalah kesatuan yang disebut kolintang semua ini. Dari Waleposan Puncak pertama ini, kami lanjut ke Desa Lembean untuk peliputan permainan alat musik dua orang Minahasa. Andre Lengkong, Indri Lengkong, dan Rudi Wulur mempraktekkan ketukan tempo dulu. Biasa ada alat suling, gong besar, gong kecil dan 3 bilah kayu hitam yang panjang seukuran pinggang. Kali ini dipraktekkan hanya menggunakan batu, tambor, harpa mulut, dan 3 kayu ketuk. Setelah pengambilan video bermain alat musik dua Minahasa, esoknya kami lanjut untuk melakukan upacara adat Minahasa yang bertempat di Kota Bitung. Upacara adat ini bertujuan untuk menghormati pendahulu yang ada di tanah ini, tentunya tujuan utama adalah meminta kepada Tuhan agar apa yang menjadi tujuan baik untuk kolintang ini di manca negara, bisa berjalan dengan baik pula. Kami meminta kelayakan untuk menggunakan pengetahuan pendahulu kami yaitu bunyi dan alat bunyi kolintang ini. Sebelum ke tempat ritual, kami berbincang sedikit lebih dalam, dari segi ritual dan tata cara yang akan ikut dalam prosesi ini. Franky Raden bersama tim, sambil membahas mengenai ritual adat sebentar yang akan kami laksanakan bersama. Ia melihat-lihat tempat kediaman Andre Lengkong ada beberapa unsur simbol yang menurutnya ada di suku lain. Pembahasan masih berlanjut tentang bunyi, apa yang didapat dari Franky Raden soal arti bunyi dari beberapa suku yang pernah dia jumpai. Dia juga menjumpai ada beberapa kemiripan pengertian arti bunyi menurut orang Minahasa, dan ada pula yang berbeda. Selesai upacara adat, ada beberapa wejangan dan masukan serta penjelasan dari pendahulu mengenai kolintang itu sendiri. Perjalanan masihlah panjang, semoga apa yang baik ini direstui Tuhan dan dibukakan jalan kolintang semoga terdaftar di UNESCO. Terima kasih untuk saudara-saudara semua telah mengikuti video ini. Tetap sehat, saling berbaikan, dan saling tolong-menolong. Sampai jumpa di video berikutnya. Pak Ketuan, Pak Kalawiden.